Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitab sifat 20 halaman 13. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas kiri. Maka di masa lewat umurnya 40 tahun. 6 baris dari atas halaman 13 yang kiri. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka di masa lewat umurnya Nabi, ya, umur Nabi ini 40 tahun, maka dikaruniakan oleh Allah Ta'ala akan Mi'raj. Jadi kemarin kita udah membahas tentang bahwa Nabi itu dilahirkan di Mekah Al-Musyarrafah. Nabi itu ya diberanakan dalam kondisi atau banyak kejadian yang di luar nalar. Keajaiban-keajaiban terjadi tatkala Nabi lahir. Kemudian Nabi itu bagaimana poros awaknya, ya, fisik, bentuk fisiknya Nabi gimana, kemarin kita udah baca. Nabi nggak tinggi banget, nggak kontet banget, nggak jangkung, sedang marbuul qomah. Nabi nggak putih banget kayak orang albino yang kalau kena matahari kebakar, kagak keling kayak menteri, ya, menteri kan yang keling tuh. Tengah-tengah Nabi, ya, putihnya putih kayak orang Arab begitu. Kagak juga rambutnya keriting, kalau manggil keriting manggil orang keriting manggilnya. Rambutnya ya lurus, lemes rambutnya, nggak juga terlalu ikel. Kalau kita kan sini banyak yang ikel sama keriting, itu dah dua. Tapi enggak, pokoknya Nabi itu ada selalu di tengah-tengah. Ya, Nabi selalu ada di tengah-tengah. Udah tuh kemarin kita pelajarin juga itu. Sekarang kita membahas tentang Nabi kita di Mi'rajkan. Jadi ada namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu dua hal yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda. Jadi tatkala Nabi kita itu dalam masa kesedihannya, dalam masa nelangsanya Nabi, tatkala ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintainya, siapa itu? Adalah istri tercinta dan paman tercinta, Khadijah Al-Kubra, dan pamannya Nabi yang paling disayang adalah Sayyiduna Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Itu meninggal dalam tahun yang sama. Nabi sedih. Akhirnya Allah pengen menghibur Nabi. Udah Muhammad, engkau nggak usah sedih. Apa yang kau alami juga sama dengan para Rasul dan Nabi yang terdahulu alamin. Engkau dicaci, para Nabi dan Rasul terdahulu dicaci juga. Engkau digedegin orang, para Nabi dan para Rasul juga yang dahulu digedegin juga. Akhirnya Allah ingin menghibur, ya, menghibur Nabi kita. Bagaimana tuh? Bertemu, ya, dengan Allah. Nabi kita pengen dihibur oleh Allah, langsung ketemu. Maka ada namanya dua peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana nanti tanggal bulan Rajab itu, ya, tanggal 27 kalau nggak salah bulan Rajab. Itu masuk juga apa namanya tuh, hari peringatan hari besar Islam juga masuknya, Maulid sama Isra Mi'raj. Jadi ini malam saya mau ceritain nih ya, Isra Mi'raj nih, biar apa namanya kita inilah ngedikit sama kisahnya. Jadi Isra itu perjalanan darat Nabi, darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Palestina atau Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj perjalanan langit Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, ke Sidratil Muntaha, terus sampai ke alam malakut, terus lagi tembus sampai namanya itu adalah lewatin Arsy, ketemu Allah di situ. Ya, jadi dua tuh. Jadi Isra dulu Nabi, yang kedua baru Mi'raj, perjalanan darat baru naik ke langit. Kisahnya bagaimana? Jadi Nabi lagi tidur, ya, di sekitaran Ka'bah, lagi tidur, tiba-tiba dibangunin sama Jibril. Wahai Muhammad, bangun. Begitu bangun, ya. Bangun,
Nabi dibelek dulu dadanya sama Jibril. Jadi sebelum Nabi itu 4 kali dibeleknya ya, dibeleknya 4 kali. Jadi yang ketiganya termasuk adalah sebelum dimi'rajkan dibelek dulu di Masjidil Haram itu. Dibelek dadanya, diotopsi, ya dibelek beneran, tapi ya kita nggak bisa bayangin bagaimana keadaannya. Jadi dibelek dulu, dibersihin hatinya Nabi karena pengen ketemu Tuhannya. Dibelek dah tuh. Udah rapi, Nabi ya di apa namanya itu, disuguhin ama yang namanya burok. Apa namanya hewannya? Burok. Apa itu burok? Burok itu adalah hewannya, dalam hadis digambarkan badan atasnya, awak atasnya keledai. Tahu keledai? Sejenis kuda dia ya, sejenis kuda. Jadi bagian atasnya keledai, himar, bagian bawahnya bagol. Bagol tuh kuda kecil ya, kuda piyik. Jadi begitu. Jadi atasnya keledai, bawahnya kuda, atau gambaran buruk ya. Gambaran buruk. Jadi begitu. Kata Nabi sama Jibril, Jibril ini apaan? Ini buruk yang bakal menghantarkan kamu apa namanya dari sini ke Aqsa cuman dalam sekian detik. Oh, Nabi kita kaget. Berarti ini hewan hebat nih. Dan para nabi terdahulu itu pernah juga naik buruk. Jadi setiap nabi itu pasti dia pernah naik buruk. Karena dari masanya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu kosong, buruk ini nggak pernah ditaikin lagi. Begitu pengen ditaikin, dia berontak. Ini siapa sih mau naikin gue nih? Gitu kata buruk tuh. Berontak dia. Kata Jibril, buruk, lu nggak tahu tuh siapa yang naikin? Yang naikin itu adalah penghabisan para rasul, rasul yang paling mulia. Oh begitu. Oh, tenang dah tuh buruk ditaikin sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan, bus tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Di perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa dari Mekah sampai Palestina Baitul Maqdis. Berapa jarak tempuhnya? Kalau pakai onta 40 hari, tapi Nabi kita nggak sampai 40 hari, cuma sekian detik jalan itu. Kemudian Nabi kita sampai ya di mana tuh? Di Aqsa, di Palestina. Nabi kita sampai, tatkala Nabi kita sampai, ya ketemu dah tuh malaikat Jibril akhirnya memasukkan Nabi ke Masjidil Aqsa sekarang tuh ya di Palestina. Tatkala begitu, ternyata para nabi-nabi, ruh-ruh mereka telah berkumpul di situ. Jadi udah kumpul ya. Buat ngapain? Sholat 2 rakaat yang mana Nabi kita jadi imamnya. Jadi itu gelar khairul mursalin, khairul anbiya kepake di situ. Buktinya mana? Nabi itu adalah nabi yang paling baik adalah tatkala di Masjidil Aqsa, tatkala Nabi diisrakan, Nabi mengimami seluruh para nabi dan rasul. Yang jumlahnya rasul 313, yang jumlahnya nabi 124.000. Itu di bawah imamnya Nabi, ngikut semua sama Nabi itu. Imam tuh 4 rakaat terapi. Habis itu Nabi kita dikasih jamuan. Apaan tuh jamuannya? Air, bukan, khamr dan susu. Wahai Muhammad, ente mau pilih mana nih? Ente mau pilih khamr apa sama susu? Kalau kita pilih mana? Kalau kita pilih mana nih? Susu. Lu kalau jawab khamr kebangetan lu. Ya, jadi Nabi kita milih khamr, Nabi kita milih susu ya. Fakhtartul labana. Nabi kita milih susu. Berarti kalau ada yang demen khamr, wah, ini belangsat, ini berarti nyalahin ajar Nabi nih. Nabi tatkala begitu disuguhin milih apa? Susu, bukan khamr, karena Nabi tahu khamr itu nanti minuman di sorga. Di sorga minumnya, bukan di sini. Ya, jadi jangan coba-coba minum khamr. Yang udah nyoba-nyoba jangan diterusin lagi, udah berhenti. Ya, titik itu. Nggak ada dispensasi. Jadi Nabi kita milih susu gitu. Wahai Jibril, saya milih susu dah. Saya milih susu. Kata Jibril apa? Ikhtartal fitrah. Engkau milih kesucian, kebeningan, karena susu kan bening. Berarti engkau Muhammad milih hal yang bening atau yang suci. Udah. Tatkala begitu Nabi minum susu, gelok habis segelas. Tiba-tiba ada tangga menjulang ke atas. Tek ke langit ya, ke langit, tek begitu.
Itu tangganya tiba, ya kita jangan bayangin ini makan Allah punya cara ya bagaimana gitu. Kalau kita sering-sering nonton film fiksi itu begitu, ya begitu dah tuh, tangga ke atas menjulang begitu ya, ke langit ke atas. Tatkala begitu Nabi naik batu ya, naik batu buat gampang ke tangganya itu, langkah ke tangganya. Begitu tuh batu Nabi injek, Nabi mau ke tangga, tuh batu ngikut karena saking apa? Pengennya selus diinjak sama Nabi tuh. Tuh batu ngangkat ya. Batu terbangnya karena pengen ngikut Nabi ke atas. Nggak dikasih sama Nabi, wahai batu, diam kamu di sini, jangan ikut, saya mau ke atas. Dan sekarang itu masih ada situsnya di Palestina ya, di Masjidil Aqsa. Ya kalau kita demen tuh nonton-nonton selebgram atau apa namanya artis-artis tuh, kalau ziarah ke sana tonton tuh bagian itu tuh, bagian yang batu tatkala Nabi pengen naik itu batu ngangkat. Itu sekarang jadi musola, situsnya ada, masih ada di Palestina. Udah begitu Nabi kita naik ke atas langit. Di langit pertama ya ditanya sama yang jaga langit pertama, wahai Jibril, ente sama siapa itu? Kata Jibril, siapa ente? Gitu kata malaikat yang jaga langit pertama, saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Dibuka pintu langit pertama, tes dibuka, Nabi kita masuk ke langit pertama. Ketemu siapa? Ketemu Nabi Allah Adam. Ketemu engkongnya ada tuh ya, ketemu engkong kita semua, Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam ya menyambut Nabi, marhaban bi apa namanya, bi ibnu soleh wa akhi soleh, selamat datang anakku yang soleh, saudaraku yang soleh, anaknya anak turunan apa namanya biologis, saudaranya saudara dari segi kenabian gitu. Marhaban bi ibnu soleh wa akhi soleh, begitu datang. Udah begitu naik lagi ke langit kedua ya, Nabi kita naik ke langit kedua. Ditanya lagi sama malaikat yang kedua itu, siapa engkau? Saya Jibril. Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Oh udah dibukain. Ketemu sama dua nabi. Yang pertama adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang kedua Nabi Allah Zakaria Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi yang kedua ketemunya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama lagi, marhaban bi ibnu soleh wa akhi soleh, selamat datang anakku yang soleh, saudaraku yang soleh. Oh udah ke atas lagi langit ketiga, tanya lagi begitu, siapa engkau? Jibril. Sama siapa ente? Muhammad. Bukain begitu ya, dibukain. Tatkala dibukain itu di langit ketiga adalah bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bertemu Nabi Yusuf ya. Ini Nabi Yusuf yang kemarin saya ceritain adalah yang kita dengar, bahkan sering kita dengar, adalah Nabi yang paling ganteng. Sedangkan kata Nabi di sini adalah Nabi Yusuf itu diberikan kegantengan setengahnya daripada kegantengan Nabi kita Muhammad begitu. Jadi Nabi Allah Yusuf begitu gantengnya, itu baru setengah gantengnya Nabi kita. Bagaimana Nabi kita? Ya, seluruhnya berarti gitu. Apa kata Nabi kita kepada Nabi Yusuf? Ana faiza ana bi Yusuf iza huwa qad utiya syatral husni, adalah itu Yusuf diberikan setengah daripada kegantengan aku. Jadi Nabi Yusuf diberikan setengah gantengnya begitu, sampai perempuan-perempuan yang ada di istana terlena gara-gara ngelihat kegantengan Nabi Yusuf. Bagaimana kalau ngelihat Nabi kita Muhammad SAW kegantengannya gitu. Ketemu tuh ya. Tadi berapa tuh langitnya tuh? Langit ketiga. Naik lagi ke langit keempat, sama lagi tuh pertanyaannya. Ketemu Nabi Allah Idris alaihissalam. Naik keempat udah rapi. Kelima, sama lagi begitu pertanyaannya. Ketemu siapa? Nabi Harun ya. Nabi Harun alaihissalam. Ketemu Nabi Harun itu langit berapa? Kelima ya. Langit keenam ketemu Nabi Musa ya. Yang mana nanti Nabi Musa lah yang menjadi apa namanya tuh berjasa atau berperan kepada kita nih umat Nabi Muhammad. Gara-gara beliaulah sekarang kita sholat cuman 5 waktu, bukan 50 waktu yang asal 50 waktu. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Udah begitu naik lagi ke langit ketujuh terakhir nih, ke langit ketujuh. Ketemu siapa?
ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi yang langit pertamanya Nabi Adam. Kata orang-orang, kenapa Nabi Adam di bawah bukan di atas, padahal kan dia paling tua. Katanya ngalah ya, banyak yang bilang begitu orang-orang. Jadi Nabi Adam ditaruh di pertama gara-gara ngalah karena dia di tuaan. Sedangkan Nabi Ibrahim ditaruh langit ketujuh karena beliau banyak melahirkan para nabi, disebutnya Ambul Anbiya, bapaknya para nabi, maka ditaruh langit ketujuh. Nah, di antara para nabi ini yang paling enak duduknya adalah Nabi Ibrahim. Bagaimana keadaannya? Musnidan zahrahu idal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim itu tatkala Nabi kita datang langit ketujuh, dia lagi duduk di singgasana lagi nyenderan. Nah, itu Nabi Ibrahim duduk di singgasananya lagi senderan. Udah, Nabi kita naik tuh ke Sidratil Muntaha. Akhirnya ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala pengen bertemu dengan Allah, malaikat Jibril ngikut. Jadi malaikat Jibril itu nemenin Nabi kita sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Tatkala pengen ketemu Allah, nggak dikasih sama Nabi kita, atau dia sendiri yang mundurkan diri. Saya ngikut Muhammad. Kenapa? Karena kalau saya ikut saya bisa kebakar. Tuh, berarti ini udah bukan lagi makom yang makhluk biasa. Nabi kita makhluknya fisik kayak kita nih, ada fisiknya. Jibril makhluk halus, tapi tatkala begitu mau ketemu Allah nggak dikasih, kebakar. Nabi kita kan fisik nih, otomatis lebih cepatan yang fisik begini kebakarnya, tapi Nabi kita nggak kebakar ya, karena emang itu adalah izin Allah, maka nggak kebakar. Ketemulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana intinya adalah Nabi kita diperintahkan, kita nih umatnya diberikan oleh-oleh adalah sholat sebanyak 50 waktu. Jadi berapa asalnya nih sholat nih? 50 waktu. Bayangin tuh kita kalau beneran itu terjadi. Kita nggak sanggup. Banyak banget 50 waktu. Baru sholat Allahu Akbar di musola ajan lagi. Baru ajan lagi. Ya kita nggak bisa buat kerja, nggak bisa buat belajar, nggak bisa buat jalan-jalan, ya, karena bersolat mulu. Nah, ini Nabi Musa perannya di sini. Tatkala turun dari langit ketujuh dari Allah, udah rapi bertemu Allah, ketemu lagi tuh Nabi Musa di langit berapa tadi? Langit ke-6, begitu. Langit ke-6 ditanya sama Nabi Musa, "Wahai Muhammad, ente tadi dapat apaan dari Allah? Apa yang Allah perintah kepada engkau?" Musa, saya diperintahkan untuk umat saya sholat sebanyak 50 waktu, khamsina sholatan. Itu kata Nabi kita. Kata Nabi Musa, irji ila rabbika fas'alhu takhfifa. Wahai Muhammad, pulang, kamu pergi lagi, balik lagi sama Tuhan kamu, sama Allah, mintakan keringanan. Kenapa keringanan? Fa inna ummataka la yutiku nazalika. Karena umat kamu gak bakalan mampu sholat sehari semalam 50 waktu. Balik lagi sama Allah. Akhirnya pulang tuh Nabi kita, balik sama Allah. Faraja atau ila rabbi, singkatnya dapat 45, disuruh balik lagi 40, disuruh balik lagi 35, balik lagi 30, sampai terakhir 5 waktu. Kata Nabi Musa, belum cukup Muhammad, pulang lagi sono, balik lagi. 5 waktu nggak cukup. Nah, jadi itu Nabi Musa udah prediksi duluan tuh, 5 waktu nggak cukup. Ya sekarang terbukti ya, orang sekarang sholat 5 waktu aja begitu luas begini masih kadang-kadang orang ninggalin. Itu prediksi Nabi Musa tuh. Pulang lagi Muhammad, kagak cukup, orang masih banyak yang kuat 5 waktu, balik sana. Akhirnya kata Nabi kita, Nabi malu ya, saya malu dan Musa, saya udah banyak minta dispensasi sama Allah dari 50 waktu sampai 5 waktu. Akhirnya kata Allah, wahai Muhammad, ini 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu, karena 1 waktu dikali 10. 5 waktu berarti 5 kali 10, 50. Itu singkatnya kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya singkat aja, kalau ini panjangan ntar ya. Dan terjadi ada kejadian peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj sebagai hiburan, penghibur Nabi
karena beliau itu ditinggalkan oleh dua orang kekasihnya, dua orang yang sangat disayanginya, yaitu adalah istri tercintanya Khadijah dan paman tercintanya Abu Thalib. Kita lanjut lagi ke sini. Akan mi'raj Nabi di dalam satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke 7 lapis langit bersama-sama Jibril alaihissalam. Tuh, karena menerima akan segala perintah Tuhan azza wa jalla kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Kok begitu? Kok jin juga? Kan yang manusia, yang ibadah kan jin, manusia. Kok jin juga? Jangan salah, jin juga ada yang Islam, disebut jin Islam. Kan gitu kata Allah, wa ma khalaqtul insa wal jinna, atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi jin juga beribadah, cuman jinnya jin yang Islam, ya, jin yang Islam. Itu film makmum, ya, tapi itu nggak benar juga sih, ya, film makmum kagak benar juga itu. Masa jin lagi orang sholat godain? Iya, jinnya Islam, sholat kayak kita biasa. Jadi dinikah, entah kan beranak juga tuh dia. Dia haji, ya pokoknya yang sekarang kira-kira ada di rukun Islam dikerjain sama dia. Dia puasa. Makanya kenapa puasa itu katanya setan diikat, yaitu setan yang kafir, bukan jin yang Islam, atau jin yang kafir, bukan jin yang Islam. Jin yang Islam ya kayak kita puasa juga. Nah, itu yang masih berkuyuran itu, yang di warteg pada buka, ya, di warteg pada makan itu ditutup hordeng lah. Udah gitu di jalan ngerokok aja, enak banget begitu. Orang-orang kita kata orang Islam, itu berarti dia lagi keserimpet jin setan atau jin kafir, ya. Kalau jin Islam nggak begitu, nggak wadain, dia mau ikut puasa. Jadi begitu. Jadi jin juga sholat, tapi jin Islam. Dan itu habis tuh ya tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi. Sebagai lagi di masa umurnya 50 tahun, maka berpindah Rasulullah SAW ke negeri Madinatil Munawwarah, yaitu negeri yang mulia yang kedua, negeri mulia yang kedua. Syahdan atau lagi dah. Maka di masa umurnya 63 tahun, ya, Nabi itu wafat umur 63 tahun, itu tahun hijriyahnya. Tahun Masehinya 60. Jadi 60 Masehi, 63 Hijriyah. Jadi 63 tahun Nabi kita wafat. Maka wafat Rasulullah SAW di negeri Madinah. Maka disitulah dikuburkannya. Jadi kalau kita bertanya di mana sekarang rumah Nabi, ya itulah di Madinah, Masjid Nabawi, Raudhah, di situ itu rumah Nabi. Karena dulu masih ada kecil masjidnya, nggak belum ada perluasan kayak sekarang. Jadi begitu. Jadi Nabi kita Muhammad itu dikuburkan di mana tempat beliau meninggal, di mana tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi tatkala Nabi kita meninggal itu rameh tuh ya masyarakat Madinah, penduduk Madinah, dikabarin, wahai penduduk Madinah, wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya Nabi Muhammad udah wafat. Udah wafat. Terus ada sahabat Sayyidina Umar. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab nggak terima, ya, nggak terima Nabi dibilang meninggal karena kaget. Ya, kita begitu dengar kawan kita, encing kita atau siapa kita meninggal kan kita kaget lah. Persen misalnya kemarin, pokoknya kita kaget lah gitu. Atau teman ngomong kita siapa gitu yang meninggal begitu, kabar meninggal, kita kaget. Nggak nih apa namanya, nggak nyangka. Ini juga sama kepada Sayyidina Umar bin Khattab, nggak nyangka Nabi meninggal, nggak nerima. Akhirnya sampai pada titik itu beliau mengatakan, siapa orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya penggel palanya. Karena saking apa? Kagak nerimanya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? La asma'u rajulan yaqulu mata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa darabtuhu bisayfi.
Barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal wafat, saya penggal sekarang juga pakai pedang tuh lehernya. Karena apa? Karena saking nggak nerimanya. Nah, itu kondisi udah bingung tuh, orang pada kebingungan tuh, pada panas. Karena masih nggak nyangka orang yang paling dicintai, orang paling mulia meninggal. Akhirnya di situ ada sahabat Abu Bakar, yang mana juga sama tadi sikapnya nggak nerima juga. Jadi tatkala awal itu menerima kabar, beliau Abu Bakar sama juga nggak nerima. Tapi lama kelamaan beliau insaf, ya lapang dada gitu, nerima dah. Akhirnya beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Apa kata Abu Bakar? Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa kata beliau? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya sekarang udah mati. Sesungguhnya sekarang Muhammad udah mati. Terus kata beliau, "Wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa inna Rabba Muhammad la yamutu." Barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad Allah, maka sesungguhnya Allah itu nggak bakalan mati. Itu adalah lapang dadanya Abu Bakar, karena Umar itu udah sangat geram bener beliau. Siapa yang ngomong Muhammad mati, gue penggal paling sekarang juga. Tuh, karena nggak nerima. Akhirnya Abu Bakar yang nenangin, udah Umar, ente jangan keras-keras. Ini benar kejadiannya. Nabi udah nggak ada, kita lapang dada aja udah. Akhirnya beliau khutbah tuh, ngomong depan orang-orang, Abu Bakar, siapa orang yang menyembah Muhammad sekarang udah meninggal, Muhammad Nabi kita meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah nggak bakalan mati, maka sembahlah Allah, gitu kata Abu Bakar. Jadi itu kesimpulannya, Nabi kita meninggal umur 63 tahun, hijriahnya Masehinya 60 tahun. Nah, jadi ini malam kita tiga tuh dapat pelajaran. Yang pertama kisah Isra Mi'raj, yang kedua hijrah Nabi ke Madinah, yang ketiga adalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kita lanjutin tentang nasabnya Nabi, ya, nasabnya dan keturunan Nabi, dari ayahnya siapa aja ke atas dan anaknya siapa aja. Jadi masih panjang lagi besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.